Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esther Zulianti, CGP Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi. Pada kesempatan ini akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dari kutipan tersebut, apa kaitan dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari? Berdasarkan kutipan tersebut, artinya bahwa segala sesuatu harus dipelajari dari hal yang paling mendasar atau utama. Dalam materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, hal yang paling mendasar yang perlu dipelajari adalah terkait dengan etika. Etika akan menjadi hal yang dasar dalam pengambilan keputusan yang bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal. Selain nilai kebajikan, dasar dari pengambilan keputusan adalah berpihak pada murid, bertanggung jawab, sehingga saat awal pengambilan keputusan sudah dipakai, maka apapun masalah akan lebih mudah dan lebih terarah untuk mendapatkan solusi dalam menyelesaikan masalah dan pengambilan keputusan. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Berpikir berbasis hasil akhir, peraturan, dan rasa peduli adalah beberapa prinsip pengambilan keputusan yang berubah sesuai dengan situasi dan keadaan. Apapun prinsip yang dianut harus bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal dan sesuai dengan dasar pengambilan keputusan. Dengan mengacu pada prinsip dan nilai yang tepat, kita akan membuat keputusan yang lebih adil, bijaksana, dan berpihak pada murid, yang akan berdampak positif pada lingkungan tempat kita hidup. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Tidak menutup kemungkinan masalah akan muncul di kelas selama proses pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus peka terhadap masalah apapun yang muncul dan mampu mengatasi masalah dengan cara yang tepat. Menurut dasar pengambilan keputusan, di antaranya itu harus berpihak pada murid berdasarkan nilai kebajikan dan bertanggung jawab. Secara tidak langsung telah memberikan contoh kepada siswa tentang bagaimana membuat keputusan yang adil, arif, dan tidak subjektif. Menurut Anda, apa maksud dari kutipan ini? Jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini, jelaskan pendapat Anda. Education is the art of making men ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. George Wilhelm Friedrich Hegel. Kutipan di atas bermakna, mereka yang memiliki pendidikan akan memiliki etika yang berbeda dari mereka yang tidak memilikinya. Semua perilaku akan sesuai dengan norma, nilai, dan hukum yang ada jika dilakukan secara etis. Dengan demikian, berperilaku secara etis dalam pendidikan akan membuat pembelajaran dan pengambilan keputusan menjadi lebih mudah. Rangkuman kesimpulan pembelajaran. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Patra Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan seorang pemimpin harus dapat memberikan contoh teladan yang baik bagi yang dipimpinnya. Ing ngarso sung tulodo. Hasil keputusan harus mampu membangkitkan semangat untuk terus melakukan inovasi dalam melakukan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Ing Madya Mangun Karso. Dan seorang pemimpin harus terus memberikan motivasi, bimbingan saat melakukan proses pengambilan keputusan. Tut Wuri Handayani, agar keputusan yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Guru yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya
akan memiliki kesadaran diri untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai diri sendiri. Memiliki manajemen diri sehingga mampu mengelola emosi dan perilaku. Memiliki kesadaran sosial sehingga mampu memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain. Memiliki keterampilan berelasi sehingga dapat berkomunikasi dengan lebih efektif. Dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Masalah yang terkait dilema etika akan diselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang tenang, sehingga pengambilan keputusan dapat berjalan sesuai dengan langkah yang sistematis. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika, kembali pada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Studi kasus yang berkaitan dengan moral atau etika harus didasari dengan nilai-nilai yang dianut seorang pendidik, berupa nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal, di antaranya keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, lurus hati, dan lain-lain. Dilema etika harus dianalisis menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan dengan didasari dengan nilai-nilai kebajikan tersebut. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, pengambilan keputusan harus dilakukan dengan cara yang tepat pula dan sesuai dengan keadaan. Ketika keputusan yang tepat dibuat, akan tercipta suasana positif, menyenangkan, aman, dan nyaman. Tidak ada yang dirugikan, semua masalah akan diselesaikan. Apakah tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang ada di lingkungan saya, antaranya masih kentalnya kebiasaan atau budaya yang selalu dilakukan secara turun-temurun saat mengambil keputusan. Sulit untuk lepas dari kebiasaan tersebut, sehingga keputusan yang diambil menjadi tidak relevan. Perlu adanya perubahan paradigma. Seharusnya paradigma yang sesuai adalah kebenaran lawan kesetiaan, sehingga akan menghasilkan sebuah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan dan masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran harus mempertimbangkan berbagai kemungkinan, termasuk yang berkaitan dengan masa depan siswa, saat membuat keputusan. Oleh karena itu, mereka harus membuat keputusan dengan hati-hati dan melakukan pengujian dengan metode sistematis yang disesuaikan dengan paradigma dan prinsip yang tepat. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pengambilan keputusan haruslah dijiwai filosofi Ki Hajar Dewantara, berpegang teguh pada nilai guru penggerak, salah satunya berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang universal. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan berbagai hal, termasuk masa depan murid. Pengambilan keputusan berpengaruh pada pengajaran yang memerdekakan murid karena disesuaikan dengan potensi masing-masing. Seorang pemimpin haruslah memiliki kompetensi sosial dan emosional agar dapat mengambil keputusan dengan penuh kesadaran diri, mampu mengelola emosi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Saat proses pengujian keputusan, diperlukan teknik coaching agar dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya untuk mengambil keputusan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Secara khusus, dapat melihat perbedaan mendasar antara bujukan moral dan dilema etika. Jika kedua opsi benar, maka termasuk dalam dilema etika. Jika salah satu opsi benar dan yang lainnya salah, maka termasuk dalam bujukan moral. Ada 4 paradigma dilema etika, yaitu individu melawan kelompok, rasa keadilan melawan rasa kasihan, kebenaran melawan kesetiaan,
dan jangka pendek melawan jangka panjang. Ada 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu berpikir berdasarkan hasil akhir, berpikir berdasarkan peraturan, dan berpikir berdasarkan rasa peduli. Ada 9 langkah dalam pengambilan keputusan, yaitu mengenali nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, lihat lagi, dan refleksinya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah mengalaminya, tetapi sebelumnya saya tidak menyadari proses pengujian dan pengambilan keputusan. Akibatnya, keputusan langsung diambil tanpa mempertimbangkan kemungkinan lain. Saat mempelajari modul ini, jelas bahwa sebelum membuat keputusan, paradigma, prinsip, dan melakukan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan terlebih dahulu berdasarkan nilai-nilai kebajikan, mengutamakan siswa, dan bertanggung jawab. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Sangat menarik bagi saya untuk mempelajari ide-ide ini, terutama dengan cara pengambilan keputusan. Sebelum mempelajari modul ini, saya tidak pernah menggunakan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Tetapi, sekarang saya harus memilih paradigma, prinsip yang tepat, melakukan 9 langkah pengujian, dan kemudian membuat keputusan. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangat penting untuk mempelajari modul ini, baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin, karena akan membantu saya membuat keputusan yang dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi murid saya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.